Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galid Kundur Setiaji, Iskom Mkom dengan NIDN 06148303. Saya merupakan dosen Teknologi Informatika Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment, di mana delivery memberikan atau menyampaikan materi yang saya sampaikan ke mahasiswa. Selanjutnya untuk interaksi adalah menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa pada saat perkuliahan. Sedangkan asesmen yaitu penilaian evaluasi ke mahasiswa, bagaimana saya memberikan materi dan mahasiswa menyerap materi yang saya ajarkan pada waktu perkuliahan. Sebelum masuk ke DIA, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ajarkan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang RPS terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pemrograman web yang diambil pada semester 2 yang memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini memberikan pemahaman dasar hingga lanjut tentang pemrograman web PHP dan MySQL, termasuk pengenalan server-side scripting, di mana capaian lulusan mata kuliah adalah mahasiswa dapat merancang, membangun, mengembangkan, serta mengelola aplikasi web yang interaktif dan dinamis. Mata kuliah pemrograman web terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana terdiri dari 14 perkuliahan tatap muka, 1 kali UTS, 1 kali UAS. Dan berikut ini saya akan memaparkan tiap pertemuannya. Pertemuan pertama, kontrak kuliah, dan memberikan penjelasan tentang gambaran umum tentang materi yang akan diajarkan selama perkuliahan, di mana kontrak perkuliahan memberikan informasi penilaian dengan ketentuan sebagai berikut: presensi 10%, tugas dan praktikum 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Sedangkan di pertemuan selanjutnya yaitu pengenalan web server tentang server-side scripting dan MySQL. Di pertemuan ketiga, menerangkan tentang variabel tipe data sehingga mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep variabel dan tipe data nantinya. Di pertemuan keempat, menjelaskan tentang operator dan kondisi, di mana nantinya mahasiswa dapat mengimplementasikan operator yang akan digunakan dan kondisi serta tipe data yang akan digunakan. Di pertemuan kelima, mempelajari perulangan, mahasiswa dapat mengimplementasikan perulangan dalam web. Pertemuan keenam, pengenalan array dan fungsinya. Mahasiswa memahami konsep array dan fungsi dalam pemrograman web. Pertemuan ketujuh, menerangkan penyimpanan data, di mana mahasiswa bisa memahami membuat database dan tabel. Sedangkan di pertemuan ke-8 kita melakukan evaluasi, yaitu menggunakan UTS atau ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9, evaluasi mempelajari form sehingga mahasiswa dapat mengerti cara input data dengan form pada aplikasi web. Sedangkan pertemuan ke-10, belajar session dan cookie, memahami konsep session dan cookie dalam contoh login. Pertemuan ke-11, belajar mengelola database dengan PHPMyAdmin, yaitu GUI yang berbasis website. Pertemuan ke-12, dasar-dasar OOP dan pengenalan framework dengan konsep MVC. Pertemuan ke-13, mengimplementasikan MVC secara sederhana. Di pertemuan 14, memberikan tugas case project kepada mahasiswa. Sedangkan di pertemuan ke-15, mengembangkan aplikasi web project akhir. Di pertemuan ke-16, yaitu evaluasi akhir keseluruhan dengan melakukan UAS. Oke, selanjutnya kita akan ke video selanjutnya tentang DIA. Oke, selamat malam teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini kita akan menjelaskan tentang pengenalan web server, server-side scripting, dan MySQL. Di pertemuan sebelumnya kita tentang kontrak kuliah, dan ini pertemuan kedua kita ya. Nah, nanti apa saja yang akan dipelajari? Ya, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan
perbedaan antara client side dan server side scripting. Terus yang kedua, memahami cara kerja komunikasi HTTP antara browser, client, dan web server. Terus mengidentifikasi komponen utama pengembangan web, browser, web server, scripting, dan database. Terus yang terakhir, menjelaskan fungsi dan cara kerja database dalam pengembangan aplikasi web. Ya, dari keempat ini nanti juga dikembangkan di materi selanjutnya. Nah, oke, di depan ya, browser ini yang sering kita gunakan ya. Nah, ada apa itu? Chrome, terus Edge, Firefox, Safari, ya kan. Fungsi browser sendiri itu mengirimkan permintaan dari kita ya sebagai pengguna ya ke web server apa yang akan kita minta seperti itu. Terus menerima respon dari server. Ya, server mengirimkan ya berupa HTML ataupun data, gambar, video dan lain-lain. Terus menampilkan tadi ya tampilannya ke browser kita. Nah, terus menyimpan charge, cookie dan riwayat browsing. Nah, biasanya itu ada di shopping chart, ya. Terus ada di waktu kita login, ya kan. Nah, terus mendukung plugin atau ekstensi untuk fitur tambahan. Nah, biasanya seperti PDF dan lain-lain, ya. Oke, pengantar web, ya. Di dunia web itu zamannya sekarang adalah zaman internet yang serba luas, ya kan. Nah, tapi di dunia web itu zaman atau pas web point 1 ini ya sifat statis, dalam artian ya hanya HTML dan CSS saja. Nah, terus yang web 2.0 itu sudah dinamis. Ya, nanti diterangkan di slide selanjutnya. Nah, yang sekarang adalah web 3.0 atau 0 ya, yang lebih cerdas dan terdesentralisasi ya kan. Sekarang sudah pakai AI dan ChatGPT ya. Oke. Teknologi web menggunakan HTML, CSS, JavaScript dan pemrograman. Ya, tidak harus PHP, tapi bisa Python dan Node.js. Nah, Python biasanya pakai framework apa? Django ya. Ya, Flash. Tapi kita fokusnya ke PHP. Oke, lanjut ya. Perbedaan web statis dan dinamis ya, ini tadi yang saya informasikan ya. Nah, ini bisa dilihat bahwa web statis itu kontennya tidak berubah, ya, tetap sama untuk sebuah pengguna. Jadi otomatis ya hanya tampilan tanpa data. Ada data itu data yang berupa apa namanya coding dari filenya tadi, ya, tidak memerlukan database. Ya. Dibuat dengan HTML dan CSS saja, cepat diakses dan ringan karena dia tidak memuat atau meluat data, gitu ya, karena tidak ada database-nya. Sedangkan dinamis, konten bisa berubah berdasarkan pengguna, ya, karena kita minta data apa yang akan ditampilkan. Ya, misalnya kita di SIMA, kita mau klik KRS, berarti menampilkan data-data KRS dan menampilkan data-data KRS, gitu kan. KRS itu ada di database KS. Ya. Oke, menggunakan bahasa server side seperti PHP, Python, Node.js, ya seperti tadi. Terus butuh database, MySQL, Postgres dan lain-lain. Ya, itu sesuai dengan yang digunakan waktu kita menggunakan bahasa servernya tadi. Ya. Untuk contohnya web statis itu komponen profile biasanya. Ya. Jadi otomatis ya seperti itu, tidak ada halaman yang di luar menggunakan database. Tapi untuk web dinamis, pokoknya toko online, ya kan? Karena ada data, ada gambar, ya, terus media sosial, portal, berita dan sejenisnya. Oke, ini perbedaannya, ya. Ini sudah dia. Oke. Ini client side dan server side, ya. Ini penggunaannya ya atau alurnya. Jadi client side itu browser client, interaksi UI, HTML, CSS, JavaScript, terus tampilkan kemudian langsung ke request tadi ke client seperti itu.
sedangkan server set dia berjalan di sisi server, database-nya dicari dulu, terus dia menggunakan bahasa apa, ya kan? Dia di server backend, terus menghasilkan kiriman, terus ditampilkan browser juga, ya seperti itu. Nah, ini perbedaannya aspek lokasi eksekusinya. Untuk client side ada di pengguna, server side ada di sisi server. Ya, sedangkan bahasa pemrogramannya tadi HTML, CSS, JavaScript untuk client side, server side. Biasanya kita nanti tetap ke PHP ya. Nah, nanti kita ke PHP, belajar PHP dan MySQL. Contoh prosesnya untuk client side tampilan ini tadi. Untuk server side proses login, dengan kita menentukan user password, terus request ke server apakah ada data di server, kalau ada dikembalikan, kalau nggak ada menginformasikan bahwa tidak ada data atau password salah. Ya. Keamanan lebih rentan, kode bisa dilihat pengguna. Ya, kalau kita klik kanan bisa kan, tapi kalau klik kanan kita nggak bisa lihat server setnya itu bahasa apa namanya, MySQL-nya nggak kelihatan. Itu hanya dijalankan di sisi servernya. Kecepatan respon cepat karena dia tidak muat data, ya, tidak muat data, tidak mengatur data. Tapi kalau server set tergantung kecepatan koneksinya karena membutuhkan request data yang besar atau tidak. Akses data tidak langsung ke database, tapi kalau server set bisa ke database atau ke file server, gambar dan sejenisnya. Ya. Ini gambar ilustrasinya ya. Jadi untuk gambarannya, misalnya kamu membuka situs online, ya, menekan tombol belanja. Nah ini ya, saya contohkan di Tokopedia, ya kan? Untuk client side di browser pengguna, tombol berubah warna, animasi muncul produk ditambahkan, jumlah item di keranjang belanja langsung, ya itu ya, ini ya, ada kecil ya. Ya, terus jumlah item di belanja sudah berubah. Terus di server set, ini server set tadi, dia mengecek datanya ada enggak, ya. Terus menyimpan database, selanjutnya mencatat bahwa user sedang melakukan transaksi belanja. Ya, di check out biasanya kalau kita check out melakukan transaksi, ya kan, pembayaran seperti itu. Ya, jadi gambarannya seperti ini ya, gambar sederhananya ya. Ya ini HTTP, biasanya kalian lihatnya di URL. Ya kan, HTTP adalah protokol komunikasi untuk mentransfer data antar web browser, client dan web server. Ya. Ya, ketika kita request mengetikkan HTTP di URL Google ataupun apa alamat ya, itu kelihatan. Nah, tapi ada perbedaan HTTP dan HTTPS. Bedanya adalah tapi secure yang HTTPS. Ya kan? Nah, kenapa? Ya, mengapa? Ini nanti diterangkan di bawah, tapi kita lihat perbedaannya dulu. HTTP portnya adalah 80, sedangkan HTTPS 443. Keamanan tidak aman, ya, atau kurang aman ya. Semuanya sebenarnya kalau sudah online itu tidak ada yang aman. Ya, HTTPS itu aman, data dienkripsi dengan sertifikat, ya. Sedangkan HTTP tidak ada sertifikatnya. Ya, contoh URL-nya ya. HTTP, sedangkan di sini ada HTTPS, nah itu aja. Ya. Terus waktu kita lihat di browser, ikonnya itu terkunci dan unlock kalau HTTP. Ya. Dan biasanya tadi HTTP situs biasa, ya, biasanya yang sekarang adalah judi online itu, ya. Tapi kalau HTTPS ada juga. Ya. Ya, terus ini mengapa HTTPS lebih aman? Data terenkripsi, ya kan? Terus autentifikasinya ada, integritasnya, mencatat data diubah saat dikirim, ya kan? Oke, lanjut ya kita ya. Oke, ini web server. Ya, web server adalah perangkat lunak, ya, dan kadang juga perangkat keras. Nah, itu tergantung penggunaannya. Ya, tugas menerima permintaan dari klien, browser mulai protokol HTTP atau HTTPS. Dan fungsi utama web server ini, ya, melayani permintaan dari browser, ya kan? Tadi kita mengecek URL ataupun kita mencet apa namanya belanja tadi,
Nah, terus menjalankan script dinamis. Ya. Jadi kita menjalankan, misalnya kita minta request data KRS, kita menjalankan script dinamis karena meminta data, membuat data yang akan diminta, mengatur routing dan URL, ya, menentukan halaman mana yang ditampilkan untuk setiap URL yang diakses pengguna, terus mengatur keamanan akses, ya, karena kita menggunakan HTTPS tadi lebih aman. Oke. Ini contoh web server ya penggunanya atau alurnya. Oke, Apache. Ini ngapa Nginx? Biasanya Nginx ya, Lightspeed, Microsoft IIS, Node.js ya. Nah yang Apache ini free, ini Nginx juga. Nah yang biasanya berbayar itu Microsoft IIS ya, biasanya digunakan bank atau biasanya .asp ya, ASP seperti itu. Nah, prosesnya nyata itu ketika kamu buka halaman login, ya ketika kembali lagi login ke SIMA-nya kalian masing-masing, ya, mengirimkan form login dulu, itu belum ada datanya. Ya, ketika kita insert user password, baru mengirimkan data login, baru nanti merespon berhasil atau tidaknya. Ya, ini gambarannya seperti ini. Request akan diterangkan atau dilempar lagi ke browser kalau ada datanya. Ya. Oke, lanjut lagi. Ini metode HTTP, ya, metode GET dan metode POST. Nah, ini yang kita bisa tahu apa sih bedanya metode GET dan metode POST. Ya. Metode GET dilihat dari URL-nya. Ya, biasanya ada di URL itu di belakangnya ada ID ataupun ada name, ya seperti itu. Sedangkan di post itu dia di body form, ya biasanya ada input type, text dan lain sebagainya atau password ya, di body form. Keamanan mudah dilihat di URL, jadi otomatis kita bisa menebak nanti di misalnya halaman, biasanya di paging. Ya kalau kalian misalnya paging tidak ada encryptnya ya, di URL-nya itu bisa ditebak. Misalnya halaman 1 atau 2 langsung dilempar ke halaman selanjutnya beda error. Nah itu beda tentang keamanan, ya kan? Nah sedangkan post lebih aman karena kita tidak tahu yang proses adalah bodinya dilempar ke eksekusi dari web servernya langsung. Ya ukuran data terbatas, ya kan? Tapi kalau yang post, biasanya kalau kalian ngupload foto atau ngupload file, kan ukurannya besar kan? Nah, itu lebih besar. Ya, bookmarkable, ada yang tahu bookmarkable? Yang ada tanda bintangnya itu lah, ya kan? Bisa di bookmark. Ya, tapi kalau post itu nggak bisa. Kita bookmark, nanti kalau kita buka lagi datanya error karena nggak ada. Ya, datanya otomatis error karena kalau di get itu kan ya di post dia yang kalau di URL. Nah, digunakan biasanya tadi ya packing yang sering itu packing pencarian ya. Nah, tinggal pencariannya itu pakai metodenya get atau post juga bisa. Sedangkan post yang paling mudah kita menggunakan form login terus upload ya, file atau gambar. Ya, ini untuk proses atau code-nya seperti ini ya. Ya, metode get, metode post. Dan ini yang memproses di body atau di formnya tadi. Nah, ini gambarannya. Nah ini get, ya kan langsung kelihatan. Nah sedangkan post kita tahu apa aja yang dilempar atau dikerjakan oleh postnya tadi. Ya tahunya kalau kita sebagai programmer ya apa aja yang diinputkan. Ya, jadi lanjut ya. Oke, database. Nah, database itu buat apa sih sebenarnya? Ya, atau apa sih itu sekumpulan data-data ya yang digunakan untuk menyimpan data, ya kan? Bisa berupa produk, transaksi, komentar dan sebagainya. Kalau di SIA itu biasanya data mahasiswa, data KRS, data KHS, ya kan? Terus fungsi database tadi ya menyimpan data secara tutur, mengelola data, tambah, ubah, hapus, cari atau CRUD, ya. Menghubungkan antar bagian aplikasi login user dengan data profilnya, menghindari duplikasi dan memastikan integritas data.
ya, otomatis data relasinya itu aman benar. Kalau nggak benar, otomatis bisa diambil. Oke, database ada yang open source, berarti free ya, atau tidak membayar. Nah ini misalnya jenisnya adalah MySQL, Postgre, MariaDB, SQLite, MongoDB yang komunikasi. Ya, tapi ada yang nanti yang berbayar yang MongoDB, Firebase, Redis. Nah ini ada yang relasional SQL, ada yang non relasional atau non SQL. Ya, nanti akan diterangkan perbedaannya apa sih SQL dan non SQL. Ya, oke ya, bisa dilanjut ya. Ini yang berbayar, ya. Oracle. Nah, ini Oracle biasanya memang berbayar. Ya, kenapa? Karena sangat kuat, banyak digunakan di enterprise. Ya, biasanya kalau perusahaan besar menggunakan Oracle. Begitu juga yang Microsoft SQL Server. Ya, banyak digunakan di lingkungan Windows. Ya. Dan yang IBM juga sama. Ya, perusahaan-perusahaan besar. MongoDB ya, ini yang berbayar. Tadi yang MongoDB Community tidak berbayar, ya. Amazon, terus Google Cloud Spanner. Nah, walaupun sebenarnya Google ada yang free, tapi biasanya nanti cuma kapasitasnya berapa, setelah itu suruh membayar. Ini perbandingannya, yang berbayar dan lisensi, ya kan? Kalau yang free biasanya kita komunitas atau sering-sering ikut forum. Ya, kalau yang berbayar kita tinggal calling call centernya saja. Ya, otomatis 24 jam. Nah, cuma kalau call center biasanya ya mau nggak mau kita harus minta bahasa Inggris, ya kan? Komunitas juga sama, cuma kadang kalau komunitas ada yang berbahasa Indonesia juga. Nah, itu enaknya. Ya. Fitur cukup lengkap untuk banyak proyek, tapi lebih lengkap lagi di lisensi karena fiturnya yang terasa lebih besar. Dia bisa menangani skup data yang rumit. Nah, ya stabilitasnya baik untuk menengah ke bawah seperti UMKM, tapi kalau lisensi itu perusahaan besar ya seperti bank. Nih, tadi yang saya jelaskan SQL dan non SQL. Nah ini ciri-cirinya. SQL adalah struktur tetap, ya. Terus data dibuat dalam tabel, row dan column. Gunakan bahasa SQL untuk data, cocok untuk relasi antar data, query dan join. Ya, konsisten dan integritas data tinggi. Nah, penggunaannya sangat apa sih? SQL itu aplikasi butuh transaksi kuat, misalkan linking. Ya. Struktur data jelas dan tetap, ada relasi antar data yang kompleks. Nah, digunakan waktu itu. Ya, nanti juga ada sebenarnya di non SQL, tapi lebih detail di non SQL. Non SQL. Ya, fleksibel, adaptable, bisa berupa dokumen, key, value, graph, dan column. Jadi datanya berupa gambar yang disimpan di dalam table tadi. Ya, stabilitas horizontal mudah diperbesar, cocok untuk aplikasi real time. Kenapa? Karena datanya cukup besar, makanya saat mengambil data real time dia cepat menampilkan atau data dan mobile. Ya, data berubah-ubah atau tidak struktur, datanya berganti terus. Butuh performa tinggi dengan volume data besar. Ya, terus fokus kecepatan baca dan tulis. Ya, walaupun sebenarnya 11-12 di SQL, tapi datanya besar dengan yang SQL ini lebih cepat nanti. Ya, kalau sudah di indexing datanya. Ya, oke. Terima kasih dari perkuliahan ini. Terus untuk materi juga sudah saya upload di e-learning, nanti bisa di download. Dan jangan lupa untuk mengisi kuesioner terkait materi kali ini, seberapa besar kalian menangkap, terus memahami, ya. Untuk menjadi evaluasi juga saya sebagai pengajar, apakah penyampaiannya sudah sesuai, ya. Terus untuk ke depan kita ketemu di materi selanjutnya. Dari sini ada yang mau pertanyaan dulu? Ya. Kalau nggak ada, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.